Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut Juma berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan, ya. Dia menganggap Yesus itu dewa, ya. Tidak mungkin Yesus itu dianggap Tuhan karena dia pernah mengalami ketakutan di Getsemani dan lain-lain yang dia sampaikan, dan semuanya ya gugur seketika ketika ya di video berikutnya Bapak Bambang Nursena menjelaskan ketuhanan Yesus Kristus dan penjelasan yang sangat luar biasa. Oke, langsung kita lihat videonya. Kita mulai dari videonya Juma bersama dengan apologet Kristen yang berdebat dengan dia. Setelahnya kita lanjut mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari seorang hamba Tuhan. Nah, jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga mari kita berkomentar di kolom komentar. Oke, aku mau tanya, menurut Quran sendiri, apa bedanya malaikat dengan setan? Dan wujud malaikat itu sendiri apa? Oke? Jadi perbedaan antara malaikat dengan setan itu, malaikat itu adalah makhluk yang taat, sementara setan itu adalah makhluk yang ingkar. Jadi perumpamaannya boleh dibilang Muslim itu adalah malaikat dan Kristen itu adalah setan, karena ingkar terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah, namun kalau kita lebih detail lagi, malaikat itu diciptakan dari cahaya, taat kepada Allah, bertasbih, bertahmid dan mensucikan nama Allah, selalu membantu dan meneguhkan hati nurani, kemudian selalu meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang beriman dan tidak berkelamin laki-laki ataupun tidak berkelamin perempuan. Itu secara pribadi. Kalau setan itu diciptakan dari api, sifatnya sombong dan membangkang, tidak taat kepada perintah Tuhan, mengajarkan sihir kepada manusia, menyesatkan manusia, membisikkan ke dalam dada manusia penyesatan-penyesatan. Nah, ini yang perlu Ibu Herni pahami dengan baik. Jadi setan itu siapapun yang suka marah, itu boleh dikategorikan setan. Sombong, tidak mau menyembah kepada yang menciptakannya, malah menyembah kepada makhluk berupa manusia, itu setan semua itu. Ya, menyesatkan manusia, mengajarkan manusia menyembah kepada manusia, itu setan. Seperti itu, Bu Herni. Oke, oke, Sis. Jadilah hari pertama, jadilah terang ya. Jadilah terang. Kalau untuk aku ya, ini penafsiran aku aja ya. Yang dimaksud dengan jadilah terang di situ, yang menciptakan terang di hari pertama. Itu kalau saya menafsirkan mungkin malaikat itu juga masuk di dalam penciptaan di situ di hari pertama itu, jadilah terang. Oke, jadi terang ya cahaya itu, karena pada hari penciptaan itu kan benda-benda langit ya, seperti matahari itu tidak diciptakan di hari pertama, tetapi mungkin diciptakan di hari ketiga atau keempat ya, seperti itu, Mbak. Jadi itu menurut saya, penafsiran saya. Oke, jadilah terang. Jadi kalau dipertanyakan kapan penciptaan malaikat, kalau untuk saya lihat masuk di dalam kelompok ini. Jadilah terang. Thank you. Itu kitabnya agama Yahudi Bani Israel, bukan kitab Ibu. Siapa namanya ini? Ibu Herni. Coba Anda terangkan proses penciptaan menurut kitab Anda aja deh. Perjanjian baru, nggak usah pakai kitabnya Bani Israel. Coba bisa nggak kitabnya berdiri sendiri? Kitabnya para non Yahudi yang mereka sebut dengan perjanjian baru atau gospel. Bani Israel aja nggak pernah protes. Kitab itu untuk siapa? Ya, Bani Israel tidak pernah memprotes kitab itu untuk siapa? Tuhan untuk semua bangsa. Oke? Kalau Torah, memang Torah diperuntukkan untuk orang Bani Israel. Nah, itu kami tahu, kami bisa menempatkan diri dengan hal itu. Tetapi nubuat-nubuat yang terjadi di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada Mesias dan Kristus itu sendiri. Jadi, kesimpulannya tidak bisa dipisahkan. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke? Soal kenapa ada orang Yahudi dan ada orang Kristen? Kristen, menurut orang Yahudi adalah sekte dari agama Yahudi itu sendiri. Sekte ya, sekte berarti keluaran dari agama Yahudi itu.
Jadi berarti sesuatu ajaran yang berasal dari Yahudi tetapi sedikit menyimpang. Itu yang dimaksud dengan sekte. Jadi kalau kami memakai perjanjian lama, why not? Kenapa tidak? Orang Yahudi nggak pernah mempermasalahkan itu. Kamu aja yang mempermasalahkan dengan Yahudi KW di sini. Tetapi kalau kalian mau bertanya tentang Kidung Agung, Hosea, kalian bertanya kepada orang Kristen. Aneh kan? Tumpang tindih. Di awal Anda mengatakan Anda tahu bahwa Taurat itu untuk Bani Israel. Kemudian Anda mengatakan tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian baru. Ya, gini Bu Herni, saya ajarkan. Jadi orang Yahudi itu tidak pernah protes terhadap perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lama itu hanya terjemahan, bukan kitab Taurat. Wajar ketika orang-orang Yahudi tidak pernah merasa bahwa perjanjian lama itu adalah kitab suci, bahwa perjanjian lama itu adalah kitab Taurat, karena mereka punya Taurat secara lisan. Mereka punya original teks kitab mereka. Jadi yang Anda gunakan itu hanya sampah dari terjemahan-terjemahan yang asalnya dari Septuaginta. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan tidak bisa dipisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Betul. Karena perjanjian lama bukan firman Tuhan, perjanjian baru juga bukan firman Tuhan. Tetapi adalah karangan cocokologi untuk mencocokkan satu terjemahan dari kitabnya Yahudi, satu adalah kitab yang dimiliki oleh orang-orang yang memang sudah menganut ajaran pagan. Jadi mereka mengambil perjanjian lama untuk supaya perjanjian baru ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya yang menamai perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah orang Kristen itu sendiri. Untuk supaya dianggap bahwa perjanjian baru itu adalah sebuah kebenaran. Padahal, ya, kalau kita berbicara mengenai kebenaran, maka kita harus merujuk kepada sejarah awal mula kekristenan itu diajarkan oleh siapa. Itu yang perlu Ibu Herni pahami dengan baik. Jadi kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta itu bukan kitab Torah, tetapi itu adalah hanya terjemahan. Lalu kemudian dicocok-cocokkan untuk mengajarkan konsep Romawi, bahwa dewa datang dalam rupa manusia, sehingga segala macam nubuatan dicocok-cocokkan. Cerita-cerita di dalam perjanjian baru itu dicocok-cocokkan dengan cerita yang ada di dalam perjanjian baru. Padahal tidak ada yang benar, semua itu adalah tipu-tipu. Contoh, tentang nama Emmanuel dicocokkan menjadi itu adalah Yesus. Tentang cerita anak yang lahir yang dijanjikan kepada Ahaz itu dicocokkan lagi dengan Yesus. Lalu cerita tentang nubuatan akan Mesias bangkit pada hari ketiga itu lagi dicocokkan kepada Yesus. Dan banyak lagi cerita-cerita irasional yang tidak rasional dan tidak masuk akal, dan kemudian cerita-cerita tahayul yang tidak pernah terbukti kebenarannya. Nanti kita bisa buktikan, dan saya yakin Ibu Herni akan lari terpontang-panting nantinya kalau membahas materi ini, karena saya akan mengungkap sisi kelam, sisi gelap daripada perjanjian baru untuk mencocokkan ketuhanan, konsep ketuhanan yang dimiliki oleh orang Romawi, di mana mereka punya konsep ajaran animisme, ya, dewa datang dalam rupa manusia. Mereka mencoba memelintir terjemahan kitabnya Bani Israel untuk mendudukkan Yesus itu sebagai pengganti dewa yang datang dalam rupa manusia, yang mereka sudah pahami jauh sebelum Nabi Isa itu datang kepada Bani Israel mengajarkan tentang Torah dan juga Injilnya. Nah, itu yang perlu Ibu Herni pahami dulu sampai di sini, bahwa Perjanjian Lama itu adalah penamaan dari orang Kristen sendiri terhadap terjemahan kitabnya Bani Israel, sementara Bani Israel tidak pernah mengakui Perjanjian Lama itu adalah kitab Tanakh atau kitab Torah. Itu penafsiran Anda. Ya, manusia bukan setan ya, maaf aja. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang termulia dan keselamatan berlaku untuk manusia. Oke? Nah, ini kita berbeda di sini. Mana ayatnya di dalam Quran kamu bahwa setan itu diciptakan dari api? Oke? Tunjukkan. Kalau kamu mengatakan bahwa orang yang menyembah batu itu setan, bagaimana dengan orang yang menyembah batu? Gimana? Bagaimana dengan yang di Gua Hira itu yang menindih dadanya Muhammad sampai Muhammad rosa dan ketakutan? Kenapa bisa? Kalau itu dia malaikat, kenapa orang jadi ketakutan? Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Waljan khalaqnahu min qablu min naris samum.
Jadi kami telah menciptakan makhluk berupa jin, ya, yang kelak akan berubah menjadi setan karena pembangkangannya terhadap Tuhan, itu sebelum Adam dari api yang sangat panas. Begitu juga yang diterangkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqal janna mim marijim minnar. Dan dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Terjawab ya? Nah, lalu kemudian Anda mengatakan tentang yang ada di Gua Hira. Yang namanya malaikat pasti menakutkan bagi siapapun yang pertama kali terkontaminasi terhadap yang melakukan kontak fisik terhadap malaikat tersebut. Karena kenapa? Malaikat itu adalah makhluk roh. Malaikat itu adalah makhluk gaib. Jangankan Rasulullah Muhammad SAW, Yesus yang Anda tuhankan, yang adalah penjelmaan dewa atau theos di dalam konsep pagan Romawi, itu ketakutan ketika dia diberi kekuatan dari malaikat, sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Tuhan loh, ketakutan dia. Ya, di dalam kitab yang Anda akui sebagai firman Tuhan, itu banyak dalil yang mengatakan janganlah takut Elizabeth, janganlah takut ke Yusuf, janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut. Kenapa? Itu peringatan kepada orang-orang yang akan didatangi oleh malaikat. Artinya memang malaikat itu adalah makhluk yang menakutkan, karena ya namanya makhluk gaib gitu loh. Bukan berarti dari sisi menyeramkan, tidak. Namanya makhluk gaib. Manusia itu ditakdirkan untuk takut kepada makhluk-makhluk gaib. Ya, itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Ya, jadi saya sudah menjawab bahwa di dalam Al-Quran setan itu terbuat dari api. Ya, setan dalam arti kata jin yang membangkang terhadap Allah, nah itulah setan. Begitu juga manusia yang membangkang terhadap Allah itu juga setan. Jadi kalau ada orang yang menyembah kepada selain kepada Allah, itu setan. Ada orang yang mengajarkan menyembah kepada manusia, itu setan itu. Itu Ibu Herni harus paham. Baik Pak, penjelasan yang lumayan bagus ya. Tetapi saya mau bukti dulu dong dalam Quran ke Anda yang mengatakan bahwa malaikat itu dibedakan dengan setan dari sifatnya ya. Oke. Cuman saya mau, jadi bentuk malaikat itu apa? Bentuk cahaya. Wujud malaikat itu cahaya, begitu ya. Oke. Nah, saya minta ditunjukkan dulu di dalam Quran Anda, ada enggak seperti itu pernyataan itu? Oke. Dalam Al-Quran itu tidak menceritakan tentang ciri-ciri fisik malaikat ya secara signifikan. Cuman di Al-Quran itu diterangkan bahwa wahum la yastakbirun, mereka malaikat-malaikat ini tidak menyombongkan diri. Dikatakan lagi yakhafuna rabbahum mim fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu takut kepada Allah ya, karena Allah itu berkuasa atas mereka dan mereka hanya melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Dia itu adalah makhluk gaib. Itu tidak bisa diterangkan fisiknya seperti apa dalam arti kata layaknya makhluk ya. Nah sekarang coba Anda jelaskan kepada saya, yang bertanduk 7 dan bermata 7 itu di dalam kitabmu itu apa itu? Setan atau tuyul? Oh, kamu sibuk dengan masalah terjemahannya ya? Kamu tidak sibuk tentang isinya. Sekali lagi ya, saya jelaskan kepada kamu ya Pak ya, Bapak yang terhormat, supaya Anda semakin lebih cerdas loh ini teman Anda yang satu ini yang ngomong sama saya ini dibanding kamu. Oke, untuk saya jelaskan kepada kamu. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Amerika, yang sudah lama menetap di sana, yang sudah menjadi warga negara Amerika, kamu tahu, banyak yang tidak bisa berbahasa Ibrani. Ini yang saya perlu tanya. Kalau saya bohong dengan kamu, hari ini saya mati. Supaya kamu sedikit cerdas ya. Oke? Kamu sama sekali tidak punya pengalaman, cuman bisa berkoar-koar aja. Saya bilang, orang Yahudi yang tinggal di Amerika yang masih beragama Yahudi, ya, mereka tidak bisa berbahasa Ibrani. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak sekolah di sekolah yang mempunyai bahasa Ibrani. Mereka tidak tahu, makanya, ya, kitab Tanakh yang ada Tauratnya itu, yang ada Torahnya itu juga ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, setelah ditranslate Torah ditranslate ke dalam bahasa Inggris, apakah itu bukan Torah? Kamu cerdas sedikit ya.
Makanya sebenarnya aku malas diskusi dengan kamu. Karena ini begininya ini. Bukan untuk kita menjadi lebih cerdas, tetapi kamu yang menggiring seseorang itu untuk kita semakin jatuh di bawah. Bukan jatuh di bawah untuk kalah, tidak. Kamu pikir kalau kamu berdiskusi dengan orang tolol, orang itu kasihan akan menjadi tolol, tapi untung kamu diskusi dengan saya. Saya lebih banyak pengalaman dengan kau dalam segi pergaulan. Maaf ya, thank you. Ibu kalau ngomong sama saya nggak usah gemetaran, santai aja. Itu yang ibu cerita tentang yang sekarang. Kemudian muncul pertanyaan ibu, apakah Torah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu bukan Torah? Ya jelas bukan lah. Itu terjemahan Torah. Perkataan Allah dengan terjemahan perkataan Allah itu beda. Karena terjemahan itu adalah manifestasi pemahaman seseorang terhadap firman Tuhan. Jadi itu ibu harus bedakan. Terkecuali perkataan saya diterjemahkan ke perkataan manusia lainnya, itu sama-sama adalah perkataan manusia. Tapi kalau kalimatullah, perkataan Allah diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, itu bukan firman Allah, tetapi penafsiran manusia terhadap perkataan Tuhan. Ya, itu aja Anda nggak paham, ngaku cerdas. Jadi gini, memang banyak di antara orang Kristen itu tidak paham bahwa Paulus itulah yang mendirikan Kristen. Makanya saya sengaja membahas tentang menanggapi tentang pembahasan Anda tadi tentang kitabnya Bani Israel yang bukan kitab Anda. Jadi Paulus ini berusaha menghapuskan isi Taurat karena menganggap Taurat itu adalah ajaran yang susah untuk kemudian diajarkan kepada non-Yahudi. Jadi ketika Paulus itu mengajarkan ajaran penyembahan berhala itu murni, maksud saya, sekiranya Paulus itu mengajarkan ajaran penyembahan berhala tanpa mengadopsi atau mencampur adukkan dengan ajaran Taurat, maka Paulus ini tidak akan mendapat sambutan dari kalangan para penyembah berhala. Paham sampai di sini? Jadi Paulus itu mencampur adukkan antara ajaran Taurat dengan ajaran berhala untuk kemudian dijajakan kepada orang-orang kalangan yang memang sudah menyembah berhala. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Kenapa? Karena orang-orang Romawi, orang-orang Yunani pada abad pertama itu mereka sudah tidak tertarik terhadap ajaran berhala. Maka Paulus kemudian mencampur adukkan ajaran Taurat dengan ajaran berhala supaya ajarannya itu laku. Makanya suratnya Paulus itu tidak ada yang dikirim kepada orang-orang yang merupakan pemukiman Yahudi yang merupakan tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Tidak, kecuali kepada orang-orang Yahudi yang hidup di luar daripada dari tanah Israel. Ya. Jadi ketika ajaran penyembahan terhadap berhala itu dianggap rendah pada masa itu, maka kemudian Paulus mencoba untuk mengambil ajaran dari kitab Taurat, dia campur adukkan konsep itu, lalu kemudian diajarkan keluar kepada bangsa Israel. Nah, pada masa itu harus Anda sadar. Jadi, konsep yang Anda ajarkan sekarang dengan PD-nya itu adalah konsep yang diajarkan oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi. Mengajarkan kepada orang Yahudi, non-Yahudi, bahwa konsep yang selama ini mereka pahami, yaitu konsep dewa datang dalam rupa manusia, itu benar dengan munculnya Yesus di Yerusalem. Jadi Yesus itu adalah dewa yang datang dalam rupa manusia. Makanya orang-orang tersebut, orang-orang Eropa itu memahami bahwa ternyata dewa kita itu datang dalam rupa manusia dan itu adalah Yesus. Makanya tidak ditemukan dari ajaran Yudaism yang mengajarkan seperti ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu berdiri sendiri dia. Dia tidak sama dengan ajaran para nabi. Nah, ini yang sedang Anda imani saat sekarang. Makanya Anda keteteran ketika saya mengatakan kitab Taurat itu adalah kitabnya Bani Israel. Anda tidak usah ambil-ambil. Kecuali mau pakai terjemahannya yang kemudian Anda gunakan sebagai perjanjian lama, ya silakan aja. Karena perjanjian lama itu bukan Taurat. Ya, sekali lagi,
Perjanjian Lama itu bukan kitab Tanak, tapi terjemahan dari Septuaginta, bahasa Septuaginta yang disadu dari bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Pengumuman kepada saudara-saudara dimanapun berada yang menemukan Ibu Herni, tolong sekali lagi tolong perhatiannya. Bagi yang menemukan Ibu Herni, biarkan saja. Oh enggak dong. Aku orangnya bukan bermuka dua, Mbak. Prinsip aku ya prinsip aku. Kalau yang lain nggak cocok ya itu bukan urusan saya. Ya. Kalau ibu mendengar aku punya VN ya, diskusi aku tentang malaikat dan sama seperti ini yang aku katakan. Coba tanya deh yang pernah diskusi dengan aku di GOD tentang malaikat, itu sama pernyataan aku. Bahwa malaikat itu adalah roh adanya, dan Allah itu adalah roh adanya, dan manusia juga mempunyai roh. Oke. Tujuan roh itu untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Kita harus, makanya di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan ya, menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus ada roh dan kenapa harus ada kebenaran? Karena ada roh yang tidak benar. Roh yang tidak benar inilah itu yang disebut Lagadon, roh iblis itu sendiri. Karena iblis juga adalah roh adanya. Aku setuju dengan pernyataan Pak Yidis ya, yang tadi aku diskusi tentang malaikat. Dia mengatakan bahwa malaikat itu ya juga sama seperti iblis, tetapi iblis hanya sifatnya itu. Aku setuju. Itu juga pemahaman kami sebagai orang Katolik. Oke. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Allah adalah roh adanya. Jadi kita menyembah Allah itu lewat rohnya kita. Kalau kita tidak mempunyai roh, kita tidak akan pernah mengenal Sang Pencipta itu sendiri. Kita tidak bisa berhubungan dengan Sang Pencipta kalau kita tidak mempunyai roh. Sama seperti binatang dan tumbuhan dan binatang tidak mempunyai roh. Oke? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, ini artinya menyembah di dalam roh itu adalah betul-betul secara roh, secara rohani, dapat diartikan secara ikhlas. Ya, seberat apapun perintah Allah, harus kita lakukan prosesi penyembahan itu dengan ikhlas, bukan dengan terpaksa. Itu yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh. Jadi bukan menyembah terhadap roh-roh seperti ajaran animisme. Lalu menyembah dalam kebenaran, itu maksudnya prosesi ibadah yang dilakukan itu ada perintahnya dari Tuhan, bukan asal-asalan. Ya, bukan asal-asalan. Misalnya merayakan Natal, itu dasarnya apa? Ya, ibadah dengan pohon cemara itu asalnya dari mana? Kemudian beribadah dengan cara cingkrak-cingkrak, nyanyi-nyanyi, itu ajaran dari mana? Dari yang dimaksud dengan menyembah roh dan kebenaran adalah penyembahan yang ikhlas, yang kemudian dilakukan dengan tuntunan syariat yang memang sudah digariskan oleh Allah. Layaknya Yesus, sujud, puasa, ya, sunat, wudu, itu adalah syariat ibadah yang benar. Nah, di mana kemudian letak iblis bekerja di dalam diri manusia? Iblis itu jelas menghinakan para nabi yang telah diutus oleh Allah. Iblis menghinakan silsilah para nabi. Iblis merancang penyesatan agar manusia tidak mentauhidkan atau tidak mengesahkan Tuhan. Ya, malah menjadikan Tuhan itu terbagi-bagi menjadi 3. Iblis merubah hukum yang telah diturunkan melalui para nabi-nabi. Iblis merusak perjanjian Tuhan dengan Abraham melalui kata-kata pendiri agama. Iblis menghalalkan makanan yang dulu diharamkan oleh Allah. Iblis menghalalkan minuman yang diharamkan oleh Allah. Ya, jadi iblis itu kerjanya merubah sistem hukum Allah. Bahkan iblis itu menghinakan Allah dengan ide penebusan dosa,
melalui darah anak Tuhan yang tunggal, yang katanya sama pribadinya dengan Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu siapa iblis itu, ya iblis itulah yang mengajarkan tentang penyembahan terhadap makhluk Tuhan berupa manusia dan juga berupa roh-roh. Makanya tadi di atas saya tanya kepada Anda, siapa yang disebut di dalam kitab Anda itu hewan bertanduk 7 dan bermata 7? Itu siapa itu? Jadi Torah yang diterjemahkan bukan Torah. Tetapi isinya bagaimana? Apakah kalau sesuatu naskah diterjemahkan isinya sudah lain? Ini pertanyaan saya. Bagaimana dengan Al-Quran yang Anda terjemahkan? Terus bagaimana dengan orang yang tidak mengerti bahasa Arab? Apakah kalau dia belajar dari terjemahannya, dia tidak Islam? Makanya aku malas bukan saya gemetar dengan kamu, tapi karena saya gemes dengan kamu. Karena kamu bodoh dan tolol. Itu. Saya tidak tahu bagaimana caranya menghadapi orang sebodoh kamu. Menjelaskannya itu agak susah ya secara ilmiah dengan kamu. Menjelaskan itu kita harus menjadi bodoh seperti kamu. Aneh kan? Naskah yang diterjemahkan itu bukan lagi naskah itu. Sudah bukan lagi Torah. Oke, saya akan rekam kamu punya pernyataan ini. Oke. Jadi proklamasi Indonesia ya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu bukan lagi proklamasi yang benar. Bagaimana dengan isinya? Undang-Undang Dasar 45 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bukan Undang-Undang Dasar 45 lagi? Orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Indonesia, ya, yang tinggal di luar negeri, dia ingin belajar tentang sejarah Indonesia, buku-buku Indonesia, tetapi dia mempelajari yang ditranslate. Apakah dia tidak akan tahu tentang sejarah Indonesia dengan membaca translate-nya? Apakah itu bukan sejarah Indonesia yang dia baca, yang ditranslate? Kamu ini apa ya? Kamu ada sekolah? Tidak. Jadi ini yang diskusi seperti dengan kamu ini tidak akan pernah ketemu. Karena kamu standar berpikirmu itu fanatisme kepada Arab. Ya, Arab. Harus semuanya Arab, baru dibilang asli. Sembahyang juga harus pakai bahasa Arab, baru dibilang asli. Kalau kalian bersembahyang tidak pakai bahasa Arab, itu bukan asli, bukan Islam. Hei, fanatisme Arab. Jadi Allahnya kamu itu Allah Arab, bukan Allah Indonesia. Oke. Ya ampun, saya heran kamu ya. Orang bilang kamu ini bagaimana, tetapi bagi aku kamu sangat bodoh. Pemahaman kamu sangat sempit dan kamu berdiskusi sama orang itu bukan untuk apa ya? Sebenarnya kamu licik orangnya ya. Iya, kamu hanya ingin menjatuhkan orang lain, tetapi maaf ya, dengan aku tidak mungkin itu. Karena aku tahu tujuan kamu sebenarnya. Kamu memutarbalikan fakta sebenarnya. Tetapi kalau kamu jujur dengan diskusi ini, berarti kamu memang bodoh. Oke. Oh, jelas Bu Herni. Ya, meski Anda menutupi kalau Anda gemetaran, kelihatan dari vokal Anda. Jadi terjemahan itu memang bukan firman Allah. Anda jangan samakan firman Allah dengan tulisan-tulisan biasa. Beda perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Anda mengambil Undang-Undang Dasar 45 Pancasila, itu adalah karangan manusia. Kalau firman Allah itu beda, itu adalah perkataan Tuhan. Dan terjemahan itu adalah penafsiran manusia terhadap firman Tuhan. Anda harus bedakan itu. Lalu kemudian yang perlu Ibu pahami, kitab Anda itu tidak diterjemahkan langsung dari bahasa Ibrani, bukan. Kitab Anda itu diterjemahkan dari bahasa Inggris. Ya, dari bahasa Inggris, awalnya dari bahasa Greek. Belum lagi yang loncat-loncat di ribuan atau ratusan negara bahasa, baru kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mau mendudukkan muatan terjemahan dengan kitab suci itu adalah sama? Gak bisa. Terjemahan kitab Torah ke dalam bahasa Bugis Anda katakan itu adalah kitab Torah. Anda salah. Terjemahan tetap aja kedudukannya sebagai terjemahan, bukan kitab suci. Ya, itu yang Ibu harus pelajari dengan baik. Sadari dari sekarang bahwa kitab Anda yang terjemahan itu bukan firman Tuhan, tapi penafsiran terjemahan manusia terhadap tafsirnya dia terhadap perkataan-perkataan yang tertuang di dalam firman Tuhan.
Ya. Kalau Anda jadikan terjemahan itu sebagai firman Tuhan, Anda keliru. Terjemahan itu posisinya tetap terjemahan. Yang firman Tuhan itu adalah original teks yang diterima langsung dari malaikat kepada para nabi. Misalnya kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa tentu berbahasa Ibrani. Yang diterima oleh Nabi Musa kepada dirinya itu tentu adalah firman Allah. Ketika firman itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, itu bukan firman Allah lagi. Itu adalah terjemahan firman Allah ke dalam bahasa lain. Nah, apakah itu firman Allah? Bukan. Itu terjemahannya firmannya Allah. Tetapi posisinya terjemahan bahasa manusia, bukan lagi bahasa Tuhan, tapi bahasa manusia. Bahasa manusia dan bahasa Tuhan itu pasti beda. Ya. Makanya kemudian itu kitab Anda direvisi. Kenapa? Karena kitab Anda bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu nggak bisa direvisi. Ya, kecuali Tuhan itu sendiri yang merubahnya. Kalau manusia bisa merubah firman Tuhan, itu bukan firman Tuhan itu namanya jadinya. Itu adalah karangan manusia. Nah, itu yang dialami oleh kitab Anda. Karena selama Anda lahir sampai setua ini, Anda memang ya dicekoki pernyataan bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan. Makanya Anda heran. Ya. Bagaimana kemudian Anda bisa menafikan dalam kitab Anda perubahan-perubahan terjemahan ke terjemahan yang lain yang begitu signifikan, sangat berbeda. Ya, cula badak berubah menjadi banteng. Coba. Nyamuk berubah menjadi lalat. Coba bayangkan, 40.000 berubah menjadi 4.000. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan bahwa itu semua adalah firman Tuhan? Jadi mulai sekarang Ibu Herni harus sadar, terjemahan itu bukan firman Tuhan. Paham ya? Pantas saja Anda sesat. Ternyata ya boleh dibilang Anda bahlul juga rupanya. Tapi memang sih, mana ada orang menyembah manusia tidak bahlul. Oke, tidak apa-apa ya. Dari pertanyaan yang pertama tadi Anda katakan beda dengan yang sekarang ya. Karena pernyataan yang pertama Anda katakan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, sama seperti iblis. Oke, nggak masalah kalau akhirnya ada muncul pernyataan yang baru lagi, dan itu sedikit berbeda, nggak masalah. Sekarang muncul pertanyaan berikut. Kalau iblis itu diciptakan dari dari api, nah kenapa Allah harus menciptakan setan? Nah, ini pertanyaannya. Oke, thank you Pak Rahman. Aku panggil Pak Rahman aja ya. Ya. Pertanyaan saya di atas tadi itu belum dijawab. Itu makhluk apa itu yang bertanduk 7 dan bermata 7 dalam kitab Anda? Setankah atau malaikatkah atau apa itu, Mbak? Yang gila disembah itu, Pak, itu setan. Kamu lihat pada saat pencobaan di padang gurun oleh Yesus, setan menyuruh Yesus untuk menyembahnya dan akan memberikan kekayaan dunia ini. Lihat itu. Yang gila untuk disembah itu adalah setan. Tuhan tidak pernah gila disembah. Tanpa disembah manusia pun Tuhan sudah Tuhan. Oke? Anda salah. Justru karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Allah mengajarkan manusia untuk menyembah kepadanya, mengingatkan. Tujuan daripada para nabi diutus termasuk Yesus itu mengajarkan manusia untuk menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta. Jadi Anda nggak salah di sini. Ya memang selamanya Anda akan salah karena Anda menjadikan kitab terjemahan sebagai acuan di dalam beriman. Coba Anda baca di dalam Yesaya 66 ayat 23. Berfirmanlah Tuhan, maka terjadilah dari bulan baru ke bulan baru, dari sabat ke sabat, semua manusia akan datang menyembah kepadaku. Ya, itu apa namanya? Anda ingin mengatakan Tuhan itu gila sembah gitu ya? Anda ingin mengatakan Allah itu setan? Nah, itulah makanya kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya disembah, itu karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Yesus gila mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Begitu Bu Herni. Ya. Jadi hanya Tuhan yang dibuat-buatlah yang kemudian yang tidak mengajarkan menyembah dirinya. Yang namanya Tuhan pasti mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya agar manusia itu terselamatkan. Kalau iblis juga melakukan hal yang sama, ya itu wajar. Tapi sepandai-pandainya iblis itu menggoda dan ingin menipu manusia, ya manusia itu harus
cerdas membedakan mana manusia, mana iblis, mana perintah Tuhan. Karena kenapa di dalam kitab Anda juga dikatakan Lukas 22 ayat 31, Simon, Simon, dengarlah, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Jadi menurut kitab Anda, iblis itu diberi izin untuk menguji manusia. Karena itulah kemudian Allah mengajarkan pada utusannya untuk mengajarkan manusia agar jangan tergoda iblis, tetapi tetap hanya menyembah kepada Allah saja. Begitu Ibu Herni. Sekarang saya mau tanya sama kamu ya, Pak Suma ya. Allah berfirman kepada bangsa Israel dalam bahasa apa? Ya, atau Hashem berfirman kepada Musa dalam bahasa apa? Coba deh jawab. Kemudian Allah SPT-nya kamu atau Jibril berfirman kepada Muhammad dalam bahasa apa? Kenapa berbeda bahasa? Ini maksudnya apa? Hah? Kalau naskah atau kalau firman itu nggak bisa diterjemahkan, kenapa? Allah berfirman kepada Musa atau Hashem berfirman kepada Musa, kenapa dia memakai bahasa apa? Bahasa Arab juga? Oh ya? Terus kemudian kalau orang yang beragama Yahudi, yang Arab, ya, dengan berbahasa Arab, apakah itu tidak sah? Dia berdoa kepada Hashem dalam bahasa Arab, apa itu tidak sah? Berarti sebenarnya Tuhan itu bahasanya sebenarnya bahasa yang benar itu bahasa apa? Tuhan itu berbicara kepada manusia itu sebenarnya harus pakai bahasa apa? Jadi apakah tidak pantas Tuhan berbicara kepada orang yang ada di Amerika dalam bahasa Inggris? Nah ini aku mau tanya nih, oke? Nah, disinilah perlu pemahaman tentang kalamullah, perkataan Allah dengan bahasa. Jadi beda pembahasan kalamullah dengan pembahasan tentang macam-macam bahasa. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas dikatakan dalam surah Ibrahim, ya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Sungguh kami tidak dan tiadalah kami mengutus seorang utusan kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Jadi Allah mengutus Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Musa, yaitu bahasa Ibrani. Allah mengutus Nabi Isa atau Yesus dengan menggunakan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Aramaik. Ya. Lalu kemudian Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab. Itu loh. Jadi Allah itu mengutus utusannya berdasarkan terhadap bahasa kaumnya. Tidak mungkin kemudian Musa kaumnya bahasa Ibrani, kemudian Allah berfirman kepada Musa dengan menggunakan bahasa Batak. Atau Allah tahu bahwa kaumnya Rasulullah Muhammad SAW itu berbahasa Arab, kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan bahasa Makassar. Nggak mungkin. Makanya dikatakan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum. Nah, apakah hal ini adalah salah? Tidak. Terbukti menurut sejarah, semua nabi-nabi diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa dalam bahasa kaumnya, kemudian kaumnya menerjemahkan firman Allah itu ke dalam bahasa lain, maka bahasa lain itu bukan firman Allah yang datang kepada Nabi Musa, tetapi adalah pemahaman bahasa orang lain terhadap kalamullah yang datang kepada Nabi Musa. Coba Anda lihat kitab Anda, keteteran dia karena kehilangan arah, tidak memiliki sumber yang valid. Hanya dari terjemahan ke terjemahan, dari terjemahan ke terjemahan, dari keterjemahan ke terjemahan, sehingga semakin jauh dari esensi kebenaran yang merupakan sumber daripada kebenaran itu sendiri. Lihatlah amburadulnya kitab Anda saat sekarang. Ada terjemahan lama, ada terjemahan baru, ada perubahan revisian, dan seterusnya. Itu karena apa? Karena tidak ada patokan. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, terjemahan itu bukanlah kalamullah yang disampaikan awal mula kepada para nabi. Bukan. Al-Quran boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, silahkan. Tetapi terjemahan-terjemahan itu bukan kalamullah. Yang kalamullah itu, perkataan Allah itu adalah original teksnya, yang pertama kali diucapkan kepada sang penerima wahyu. Itulah kalamullahnya.
Tapi ketika dia terjemahkan, itu bukan kalamullah lagi, tapi adalah perkataan manusia terhadap pemaknaannya akan kalamullah, akan perkataan Allah. Agar ibu paham dengan baik. Nah sekarang, bagaimana dengan orang Yahudi yang ada di Amerika yang tidak bisa lagi mengerti bahasa Ibrani? Oke, dia membaca ya tanaknya dia di dalam bahasa Inggris. Nah itu bagaimana? Apakah dia nggak sah menjadi orang Ibrani? Apakah firman Tuhan itu tidak benar sampai ke dia? Nah ini yang harus ini yang perbedaan. Karena gimana? Kalian Muslim itu udah terdoktrin ya bahwa Al-Quran itu tidak boleh ditranslate. Nah tapi nyatanya sekarang kan Al-Quran juga ditranslate juga kan? Oke, kenapa sekarang Al-Quran ditranslate? Apakah itu tidak sah menjadi Al-Quran? Sekarang Quran yang sekarang yang ditranslate itu, apakah itu sudah berubah, bukan lagi menurut kamu bukan lagi firman Tuhan, kan kamu percaya Al-Quran sebagai firman Tuhan. Nah sekarang Quran yang dalam bahasa Arab ditranslate ke dalam bahasa Indonesia dengan arti yang sama. Apakah itu bukan lagi firman Tuhan? Sementara orang-orang Indonesia yang mayoritas Muslim, tidak semua kita realistis aja, tidak semua tahu berbahasa Arab. Ya, nah mereka membaca yang translate-nya, apakah mereka tidak sah menjadi orang Islam? Itu kan aneh toh. Dan siapa yang menciptakan bahasa? Coba. Iblis yang menciptakan bahasa. Ya, kebetulan aja itu Torah turun kepada Musa. Ya oke. Tetapi tidak semua orang Yahudi mengerti bahasa Ibrani sekarang ini. Banyak yang juga sudah tidak paham dengan bahasa Ibrani. Jadi itulah perbedaan cara pemikiran ya Kristen dan Islam. Tetapi ada juga kok Muslim yang sedikit sudah cara pemikirannya udah lebih intelektual ya, tidak fanatisme seperti ini. Oke. Ya, bukan berarti banyak orang yang tidak bisa paham bahasa Ibrani, bukan berarti banyak orang yang tidak bisa bahasa Arab atau membaca dalam original teks Al-Quran, lantas kemudian terjemahan kitab suci itu dianggap sebagai kitab suci. Bukan. Ya, dalam arti kata dianggap sebagai kitab suci adalah sama setara dengan kitab yang pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi. Bukan seperti itu. Jadi terjemahan itu bukan firman Allah, tapi adalah pemaknaan atau pengertian manusia terhadap firman Allah. Ya, namanya saja terjemahan. Terjemahan dari firman Allah. Berarti bukan firman Allah itu sendiri. Yang firman Allah itu adalah yang diucapkan sebagai wahyu kepada mereka yang menerima wahyu pertama. Nah, ketika bahasa yang diterima itu terus ya dilestarikan, itulah firman Allah yang berasal daripada Allah itu sendiri. Tapi kalau dia sudah berupa terjemahan, muatannya boleh sama. Ya, muatannya bisa saja sama. Tetapi posisinya tetap aja sebagai terjemahan. Bukan sebagai kalamullah, bukan sebagai firman Allah, tetapi pemahaman manusia terhadap kalamullah, penafsiran manusia terhadap kalamullah. Apa itu kalamullah? Perkataan Allah. Jadi tidak akan pernah bisa sama dia. Namanya saja satu perkataan Allah, satu perkataan manusia, tentu beda. Gitu. Jadi kita tidak bisa samakan. Tetapi untuk memahami firman Allah, salah satu metodenya adalah dengan menerjemahkan ke dalam bahasa lain. Tetapi setelah diterjemahkan, bukan kemudian posisi terjemahan itu berubah menjadi kalamullah, menggantikan yang ori. Tidak bisa begitu. Jadi Al-Quran itu boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, silahkan. Tetapi harus disertakan dengan ayat-ayat yang orinya, supaya orang tidak salah di dalam menerjemahkan, supaya orang itu tidak keliru di dalam menerjemahkan. Nah, itu yang perlu ibu pahami. Makanya kemudian ada konsep, ada tatanan, ada upaya ya revisi
demi revisi. Apa yang direvisi? Apakah bahasa aslinya? Apakah firman Tuhannya? Bukan. Firman Tuhan tidak mungkin direvisi. Firman Tuhan tidak mungkin diperbaiki. Yang diperbaiki itu adalah terjemahan. Makanya kitab Anda ada istilah revisi. Kenapa? Karena terjemahan direvisi ke terjemahan yang lebih baik. Ya, ketidaksempurnaan terjemahan menuju kepada kesempurnaan terjemahan. Kenapa terjemahan itu bisa direvisi? Karena terjemahan itu bukan firman Allah. Tapi yang namanya firman Allah tidak bisa direvisi. Apakah ada yang berani merevisi Taurat? Tidak bisa. Tapi kalau terjemahan bisa. Kalau dianggap itu salah, direvisi. Itulah terjemahan. Kenapa? Karena dia bukan firman Allah. Nah, saya berharap ibu mulai sekarang sadar itu, bahwa kitab Anda bukan firman Allah. Nggak pernah ketemu ya, nggak pernah ketemu. Apanya yang mau dilestarikan? Apanya yang mau dilestarikan? Kitab yang ditulisan pertama itu mau dilestarikan, baru itu yang baru dikatakan firman Allah. Oh, jadi sekarang begini, kenapa harus Tuhan menciptakan begitu banyak bahasa di dunia ini? Jadi, kalau begitu, ya, orang Afrika, ya, karena terus terang aja ya, di daerah Ethiopia sana juga dulu itu kan banyak orang-orang keturunan Yahudi juga di sana. Nah, dan mereka itu berbahasa Afrika. Nah, sekarang bagaimana mereka bisa memaknai firman itu kalau harus berbahasa Ibrani? Bagaimana dengan orang-orang orang-orang Jepang, ya, yang Islam tetapi tidak bisa berbahasa Arab? Bagaimana itu? Dia mau memaknai Al-Quran, harus dia belajar bahasa Arab supaya dia mendapat original teksnya. Itu apakah itu Quran yang diperbanyak sekarang itu namanya original teks yang difotokopi berkali-kali? Oh, nggak bisa, itu kopian, bukan lagi original teks, ya, bukan lagi original teks. Jadi sekarang, ya, kalau orang berbicara dalam bahasa Arab, apakah itu yang disebut dengan original teks? Aneh kan? Ini yang kamu tidak pahami. Kamu harus merubah setting berpikir kamu, ya. Jangan terlalu fanatisme seperti itu, fanatisme terhadap bahasa, khususnya bahasa Arab, ya. Jangan itu menjadi standar kamu, bahwa original teks itu kalau dalam bahasa Arab. Oh, tidak juga. Sekarang Al-Quran memang itu original teks yang beredar di Indonesia. Itu udah berapa kali? Coba kamu lihat itu. Diterbitkan tahun berapa? Cetakan yang keberapa? Apakah itu original teks? Walaupun itu berbahasa Arab, apa itu original teks? Apakah itu bisa dikatakan firman Tuhan? Dan kalau dia ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, itu bukan firman Tuhan karena dia tidak original. Oh my God. Bukan deh Quran itu. Coba lihat terbitan tahun berapa dan berapa kali sudah diterbitkan. Sudah cetakan yang keberapa. Itu yang disebut dengan original text. Ngerti nggak namanya original text? Di mana sekarang tersimpan original teksnya Al-Quran? Coba deh, aku mau tanya. Oke, thank you. Original teks Al-Quran itu ya di Al-Quran, tidak pernah berubah. Original teksnya itu ya tetap yang ada tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Mau dari tahun berapapun itu tetap original teks, nggak pernah berubah menjadi bahasa Batak, bahasa Bugis, nggak pernah. Al-Quran ya Al-Quran, terjemahan ya terjemahan, berbeda. Nah sekarang ketika Anda diperhadapkan dengan terjemahan baru, ya, terjemahan lama, Alkitab bahasa sehari-hari, Alkitab ND, Alkitab Klinker dan seterusnya, yang mana yang benar kitab Anda itu? Yang mana yang betul-betul yang diterima oleh Yesus? Tapi memang si kitab Anda meski dalam bahasa Yunaninya pun itu bukan kitabnya Yesus. Jadi memang susah berbicara kepada Anda dalam hal kebenaran mutlak terhadap kitab suci, karena memang kitab Anda bukan kitab suci. Ya, meskipun original teks kitab Anda itu tetap terpelihara sampai sekarang, itu tetaplah adalah kitabnya Lukas, kitabnya Markus, bukan kitabnya Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan gospel. Jangankan mengajarkan, menyebutnya saja tidak pernah. Berbeda dengan Al-Quran. Jadi bukan berarti karena orang itu tidak memahami bahasa Arab, kemudian dia harus menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia itulah Al-Quran. Tidak. Ya. Kalau dia tidak memahami bahasa Arab, maka dia harus menerjemahkan bahasa yang ada di dalamnya. Nah, bahasa yang ada di dalamnya yang kemudian sudah diterjemahkan bukan Al-Quran itu sendiri. Yang Al-Quran itu adalah orinya, bahasa Arabnya
terjemahannya. Itulah Al-Quran. Yang bahasa Indonesia itu terjemahan, itu bahasa manusia, pemahaman manusia terhadap firman Tuhan. Kalau ada orang Yahudi yang tidak mengerti bahasa Ibrani, tidak sekonyong-konyong dia mengkitabkan kitab terjemahan, lantas dia katakan kitab terjemahan yang bahasa Inggris itulah Taurat. Bukan. Taurat itu bahasa Ibrani, bahasanya Musa. Yang dia baca dalam bahasa Inggris itu hanya terjemahannya. Ini yang perlu Ibu pahami dengan baik. Ya. Jadi firman Tuhan itu adalah yang dalam bahasa asli, bukan yang ada di dalam bahasa terjemahan. Nah, belum lagi kalau kita menggunakan pendekatan bahasa secara langsung. Bagaimana kemudian perbedaan antara terjemahan satu dengan terjemahan itu muncul ketimpangan. Sudah terjemahan masih salah lagi. Contoh, ya, antara babi dan babi hutan. Nah, mana yang benar? Ayo. Mana yang benar di sini? Kalau yang bukan firman Allah, pasti kita ragukan kebenarannya. Tapi kalau yang firman Tuhan, yang original teks yang betul-betul diterima oleh para nabi, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Uji aja kitab Anda. Itu aja dulu dua kata itu. Babi dan babi hutan. Alkitab terjemahan lama, ya, itu dikatakan bahwa ada lagi babi karena sungguh pun kukunya terbelah, ia itu bersiratan kukunya, tetapi ia tiada membiak, maka haramlah ia bagimu. Nah, di tahun 70-an itu berubah di kitab ND, babi hutan, sebab ia betul berkuku dua dan kukunya berselah tapi tidak membiak, najislah itu bagimu. Yang satu mengatakan najis, yang satu mengatakan haram. Yang satu mengatakan babi, yang satu mengatakan babi hutan. Ya. Jadi inilah bukti bahwa terjemahan itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu yang ori teks, dalam bahasa yang masih murni diterima pada masa pertama. Ketika Allah berfirman kepada Musa, Musa bahasa Ibrani itulah Taurat asli. Meski harus diteliti lagi. Ya, bukan berarti menggunakan bahasa Ibrani lantas kemudian diimani itu adalah firman Tuhan yang diterima oleh Musa. Belum tentu. Apalagi yang terjemahan. Gitu loh Bu Herni, agar dipahami. Inilah gobloknya Islam ini. Bukan Al-Quran saja yang bisa dihafal. Nah, Al-Quran bisa dihafal oleh seseorang, maka Al-Quran dikatakan ajaib. Bukan otaknya manusia yang ajaib, kemampuan otak. Jadi ke Al-Quran larinya dapat pujian. Itu daftar logaritma juga dihafal orang. Berarti daftar logaritma juga ajaib. Jadi firman Allah itu. Bukan otak orang yang disanjung, bukan otak orang yang pintar. Al-Quran yang pintar, logaritma yang pintar. Bagaimana cara berpikirnya Islam ini ya? Kalau mampu menghafal Al-Quran itu, bukan Al-Quran itu yang ajaib. Otaknya itu yang ajaib. Mampu mengingat. Bukan Al-Quran, mampu mengingat ayat-ayat Al-Quran. Banyak orang bisa menghafal logaritma. Bisa dihafal logaritma itu. Bukan logaritma yang menjadi keajaiban, membuktikan bahwa itu firman Allah. Otak yang mampu menghafal itu yang ajaib, yang hebat, yang luar biasa. Bukan logaritmanya, bukan Al-Qurannya, goblok. Kalau itu yang menjadikan dasar pijakan Tuan Lamsen, berarti orang Kristen itu seperti kata Anda, goblok semua berarti ya. Karena tidak ada di antara mereka yang menghafal gospel. Berarti goblok semua dong ya. Tapi bukan itu Tuan Lamsen. Anda harus banyak belajar. Ya, orang menghafal Al-Quran itu karena Al-Quran, bukan karena orang itu cerdas. Ya. Bukan karena orang itu cerdas, tetapi karena Al-Quran, daya tarik Al-Quran yang menyebabkan otak manusia itu menjadi cerdas untuk menghafalnya. Adanya ketertarikan terhadap Al-Quran merespon otak manusia sehingga menghafalnya, sehingga dia dikatakan cerdas. Sebaliknya, kenapa tidak ada orang yang menggunakan yang menghafal gospel secara secara utuh? Karena muatannya itu bukan firman Tuhan. Tidak ada daya ketertarikan di situ untuk menghafal gospel. Pertama, karena gospel itu setiap saat direvisi, percuma dihafal, tahun depan dirubah lagi, kasihan yang menghafal.
Udah capek-capek ternyata dirubah. Kedua, karena muatannya memang bukan firman Tuhan seperti yang saya gambarkan kepada Tuan tadi. Jadi orang tidak tertarik, ya, dan tidak ada daya tarik itu sendiri berasal dari kitab itu. Lalu kemudian yang perlu Anda pahami dengan baik, gospel itu membuat orang bisa menjadi kaya. Kenapa? Karena ada perpuluhan di dalam. Dengan mengetahui banyak gospel, orang bisa menjadi pemimpin Kristen, pemimpin gereja, mendapatkan perpuluhan. Padahal di dalam Al-Quran itu tidak ada itu. Dengan menghafal Al-Quran maka orang akan menjadi pemimpin, lalu kemudian mereka itu akan didatangi orang-orang untuk membayar perpuluhan tiap bulan. Itu nggak ada. Tapi kenapa kemudian Al-Quran memiliki daya tarik? Karena itu adalah kalamullah, itu adalah firman Allah. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Kitab Anda sudah bahasa Indonesia, tapi tidak ada satupun manusia di Indonesia ini yang tertarik untuk menghafalnya. Kenapa? Alasannya karena kitab Anda bukan firman Tuhan. Sederhana Tuan Lamsen. Saya percaya dan yakin lama-lama Islam ini hampir semuanya hancur ini. Dengan adanya internet, terbuka semua kebohongan-kebohongan Al-Quran. Terbuka semua kebohongan Al-Quran. Biar bagaimanapun caranya menutupi kebohongan-kebohongan, pasti terbuka. Tuhan itu maha baik. Ya, itu harapan Tuan Lamsen. Tetapi jauh panggang daripada api. Kenapa? Karena membaca huruf hijaiyah saja Anda tidak bisa. Anda lupa bahwa Al-Quran itu sudah dibuatkan di dalam kitabnya Bani Israel yang kalian ambil terjemahannya, tentang kitab termaterai yang jika diberikan kepada orang yang mampu membaca maka dia akan mengatakan aku tidak dapat membaca. Demikian juga ketika diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, ya jelas dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Ya, kitab mana itu kalau bukan Al-Quran? Jadi Tuan Lamsen boleh mengharap sesuatu, tetapi kalau berlebihan juga itu tidak baik, karena hanya akan menyakiti hati Anda sendiri. Karena apa yang Anda harapkan itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Layaknya Yesus yang Anda sembah, mustahil dia adalah Tuhan, karena dia adalah manusia. Seperti itu Tuan Lamsen. Saya percaya dan yakin lama-lama Islam ini hampir semuanya hancur ini. Dengan adanya internet, terbuka semua kebohongan-kebohongan Al-Quran. Terbuka semua kebohongan Al-Quran. Biar bagaimanapun caranya menutupi kebohongan-kebohongan, pasti terbuka. Tuhan itu maha baik. Justru dengan adanya internet, kebusukan-kebusukan yang selama ini terselubung dengan slogan kasih itu kebongkar semuanya. Ya, kebongkar semuanya. Gak ada lagi yang tersisa. Apa yang terjadi kemudian? Menyebabkan Eropa itu semakin hari semakin terkikis. Ya, Eropa semakin hari semakin meninggalkan gereja. Dan mereka bukannya menjadi ateis, tapi ya sesuai dengan janji Allah, mereka sedikit demi sedikit memeluk ajaran agama Islam. Itu fakta Tuan Lamsen. Hanya di negara ini, di Indonesia inilah kemudian Kristennya masih gagah-gagahan. Itu pun sudah mulai goyah lututnya, udah mulai gemeteran. Ya Tuan Lamsen ya. Apa alasannya? Ya karena kalian tidak punya kitab suci. Kalian hanya punya buku karya tulis yang ditulis oleh orang yang hidup pada masa abad-abad pertama. Tapi kitab suci kalian tidak punya. Perjanjian lama itu adalah terjemahan dari bahasa Septuaginta yang disadur dari kitab Tanakh. Milik siapa? Milik Yahudi. Perjanjian baru itu adalah surat-surat orang yang menulis surat berdasarkan bahasa Yunani yang diperuntukkan untuk Romawi dan Yunani. Bukan kitab suci. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, dua-duanya bukan kitab suci. Hanya terjemahan dari salinan-salinan yang tidak jelas asal-usulnya. Itulah yang menyebabkan orang-orang Eropa yang cerdas lama-kelamaan meninggalkan gereja.
Itu ya, Tuan Lamsen. Jadi kalau bermimpi jangan keterlaluan. Ya, biar film karton kalau berlebihan juga tidak baik, Tuan Lamsen. Sebetulnya kamu lebih baik diam, Jul. Kamu selalu mengajarkan Alkitab lewat kau pelintir. Tidak seperti itu. Bikin panas hati orang aja. Apa memang begitu ajaran Islam? Bikin sakit hati orang Kristen itu. Sengaja ajarkan seperti ini, ajarkan seperti ini. Pelintir-pelintir Alkitabnya. Emang begitu, Jul. Saya sudah katakan kepada kamu, Jul. Kalau kamu mengajarkan ajaran Alkitab kepada saya, makin sakit hati saya. Seolah-olah saya tidak pernah baca Alkitab saya. Nah, berikut adalah penjelasan yang sangat baik dari Bapak Bambang Nursena tentang apakah Yesus ini layak dianggap Tuhan atau tidak. Ya, saudara keluarga Tuhan, sebagai orang Kristen, mari kita simak sehingga kita tidak mudah terbawa arus dengan pernyataan-pernyataan mereka yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mari kita simak dan semoga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada dalam dunia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus itu berbicara sehari-hari memakai bahasa Aramaik. Bahasa Aram itu misalnya Tali Takum, Evata, Maranatha, Eli Eli lama sabaktani, korban, itu bahasa Aramaik. Namun sejak abad ketiga sebelum Masehi, ketika Alexander Agung menguasai Timur Tengah, Alkitab mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Sejak saat itu bahasa Yunani menjadi bahasa lingua franca, bahasa internasional saat itu dari barat sampai ke timur. Itulah sebabnya Injil sampai kepada kita dalam bahasa Yunani demi jangkauan universal. Injil bisa diterima, dibaca dan menyebar di seluruh dunia. Tetapi sehari-hari ketika Yesus dan para rasulnya masuk ke sinagog, ke rumah ibadat, ibadah di bait suci di Yerusalem, mayoritas dalam bahasa Ibrani. Ketika Roma menguasai Timur Tengah, abad pertama sebelum Masehi, jatuhlah Israel ke tangan Roma. Bahasa Latin menjadi bahasa administrasi Imperium Roma saat itu. Sehingga dengan demikian bahasa Ibrani, Yunani, Latin dan Aram menjadi bahasa yang hidup pada abad pertama Masehi. Kenapa ini saya sampaikan? Karena belajar kitab suci itu tidak lebih mudah dari belajar kitab suci agama lain yang hanya muncul dalam konteks satu zaman, satu masa, satu nabi yang dianggap penerima wahyu, dan satu budaya, bahkan satu sistem kalender. Karena itu, saudara-saudara, kenapa ini penting ya? Kita melihat bahwa ketika Yesus bicara dalam bahasa Aram, apakah yang dimaksudkan dengan antikristos? Dalam bahasa Aram antikristos itu adalah Mesiha Dagala. Mesiha itu artinya Hamasiah, Ho Kristos, dia yang diurapi sebagai raja penyelamat. Dagala itu artinya ada dua. Yang pertama peniru, yang kedua pelawan. Karena itu di dalam Matius pasal 24 ayat 24, Mesiha Dagala dalam bahasa Yunani Mesias palsu. Mesias tiruan. Itu bahasa perjanjian baru di mana dia ditulis antikristos. Jamaknya antikristoi. Sementara di dalam 1 Yohanes yang kita baca ini, kata itu dipahami dalam konteks Rasul Yohanes ketika menghadapi ajaran-ajaran sesat di abad pertama, diterjemahkan dengan
Kalau di dalam Yohanes pasal 24 ayat 24, peniru Kristus, Kristus palsu diterjemahkan pseudo Kristos. Pseudo Kristoi kata jamak. Sementara di dalam 1 Yohanes pasal 2 18, misalnya lagi pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 tadi diterjemahkan dengan anti-Kristos. Jadi artinya apa anti-Kristos? Pelawan Kristus. Jadi perhatikan, anti-Kristos artinya pelawan, melawan ajaran Yesus, melawan Kristus, tetapi juga pseudo Kristoi, Mesias palsu, Mesias tiruan. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasul Yohanes agar kita bisa membedakan setiap roh. Nah, ada kriterianya. Dalam konteksnya Rasul Yohanes ketika itu menghadapi ajaran sesat yang namanya Gnostik. Ya, Gnostik itu tidak mengakui bahwa Yesus benar-benar jadi manusia. Yesus hanya tampaknya seperti manusia, tapi tidak benar-benar jadi manusia. Padahal Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihatnya. Berarti bisa dilihat konkret, dia menjadi manusia sejati, 100% manusia, sekalipun pada praeksistensinya sebelum kedatangan sebagai manusia, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka firman itu sepenuhnya Allah, tetapi ketika firman menjadi manusia, sepenuhnya manusia. Di Efesus ketika Rasul Yohanes menghadapi ajaran-ajaran sesat dari kaum Gnostik, mereka tidak percaya Yesus benar-benar datang sebagai manusia, hanya tampaknya manusia. Pada akhir abad pertama diajarkan oleh seorang pemimpin bidat namanya Korintus. Bedakan dengan kota Korintus. Di abad kedua lagi diajarkan oleh seorang namanya Markion. Markion itu punya ajaran pengembangan dari Gnostik, Doketisme. Doketisme itu asalnya dari kata dokein, tampaknya artinya, disamarkannya. Jadi Yesus itu manusia samar-samar, tidak benar-benar manusia. Di abad berikutnya lagi di Alexandria muncul ajaran bidat namanya Basilides. Karena Yesus tidak benar-benar jadi manusia, maka tidak mungkin bayangan bisa disalib. Lalu dia bikin teori bahwa yang disalibkan itu adalah Simon orang Kirene, yang wajahnya diserupakan dengan Yesus, maka dialah yang disalibkan menggantikan Yesus Kristus. Inilah ajaran yang terus berkembang dari ibu yang sama, yaitu ajaran Gnostik. Nah, dari sini kemudian nanti pada abad kedua, ketiga, keempat berkembang menjadi macam-macam sekte. Yang intinya sekte itu seolah-olah Kristen. Karena apa? Seolah-olah Kristen karena sekte itu sebenarnya adalah Kristus tiruan. Ya, sebenarnya adalah pseudo Kristoi, yaitu Kristus palsu. Tapi sesungguhnya inti ajarannya bukan membela Yesus. Inti ajarannya bukan mengikuti Yesus, tapi melawan ajaran Yesus. Maka roh yang harus dibedakan itu adalah tandanya apa? Demikian kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Roh yang mengaku bahwa mau dia Yesus Mesiha Atta Bibasar dalam bahasa aslinya. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai daging, dalam darah, dalam daging. Makanya Yesus benar-benar menjadi manusia. Itulah sebabnya inti pengajaran Injil. Dia dilahirkan dari anak darah Maria, dari perawan Maria. Dia disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Sangat jelas pada zaman apa dia disalibkan. Bukan di negeri antah berantah, tapi jelas bahwa pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dan dia kemudian bangkit kembali dari antara orang mati, kemudian naik ke surga, disaksikan oleh ratusan orang. Itu membuktikan bahwa Injil berakar pada fakta sejarah. Nah, kekurangan orang modern adalah mengukur dengan ukurannya zaman yang jauh berbeda dengan dirinya. Itulah yang di dalam kalangan para sejarawan disebut sebagai
sebuah penyakit yang namanya anakronisme. Apa artinya anakronisme? Ana itu melawan, kronos itu kronologi, urutan waktu. Jadi kita tidak bisa membayangkan peristiwa 2000 tahun yang lalu kita pahami dalam situasi kita sekarang. Kadang-kadang orang itu sok mengkritik Alkitab, padahal modalnya tidak lengkap. Misalnya, sebelum mengkritik Alkitab saya tanya, kira-kira di kalangan kita tahu nggak? Ingat nggak kapan di Indonesia nih, bicara di Indonesia, minyak tanah diganti dengan gas LPG? Itu tahun 2006. Zamannya Pak Yusuf Kalla jadi wakil presidennya Pak SBY. Kira-kira kalau Anda lahir tahun 2003, 2002, usiamu waktu gas LPG menggantikan minyak tanah itu baru 2-3 tahun. Suruh menerangkan bagaimana proses menyalakan kompor dengan minyak tanah. Kira-kira kalau itu ditulis 100 tahun setelah hari sekarang, bingung apa tidak? Lalu orang melihat dengan ukuran dia sekarang 100 tahun setelah itu tentu bisa salah semua. Inilah yang namanya anakronisme. Lalu orang digantinya minyak tanah menjadi gas LPG aja sudah sakit ingatan, apalagi 2000 tahun yang lalu. Terus kamu mengkritik Injil itu pangkatmu apa? Bahasa tidak paham, bahasa asli tidak ngerti, bedanya sejarah juga tidak paham antara dulu dan sekarang. Itulah yang menyebabkan penyesatan demi penyesatan informasi yang akhirnya meragukan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus benar-benar berakar pada fakta sejarah. Itu ditambah lagi dengan membayangkan Yesus seperti zaman kita sekarang. Itu keliru lagi. Contohnya misalnya, Yesus itu kan lahirnya dikisahkan. Setelah itu 8 hari disunat, ada ayatnya. Ya kan? Umur 12 tahun dibawa ke bait suci, ada pula ayatnya di Injil Lukas. Habis itu tidak ada lagi keterangannya sampai kira-kira usia 30 tahun. Misalnya bisa baca Lukas pasal 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli dan seterusnya. Kira-kira berumur 30 tahun. Lalu antara umur 12 sampai umur 30 tahun, Yesus kemana itu? Maka orang bikin teori, the lost year of Jesus Christ. Tahun-tahun yang hilang dalam kehidupan Yesus. Sebenarnya Yesus tidak pernah hilang tahun-tahunnya, tapi hilang dari pikiranmu karena kamu kurang referensi. Karena kita membaca kehidupan Yesus dari kehidupan orang bule, dari kehidupan orang modern, maka Anda mencari di mana sweet 17-nya Yesus. Ya itu bukan budaya Yahudi, itu budaya modern. Makanya orang bikin cerita, kalau gitu Yesus pergi ke India, kalau gitu Yesus pergi ke Tibet belajar yoga dan macam-macam kisah. Tapi anehnya kok ya orang Kristen ada yang percaya. Ya, informasi-informasi yang tidak bermutu begini. Namun baik, sebelum kita mempelajari Yesus pergi ke India, di akhir daripada renungan kita atau khotbah kita hari ini, saya akan tunjukkan dulu sebuah dokumen Yahudi. Dokumen Yahudi ini penting karena apa? Kita harus mengukur kehidupan Yesus dari cara hidupnya sebagai orang Yahudi. Dokumen itu kira-kira ditulis setelah Yesus, namun dia merekam fakta-fakta tentang kehidupan sosial, budaya, dan religi di zaman Yesus. Itu masuk di dalam traktat namanya Pirkei Avot. Pirkei Avot itu artinya Ethic of the Fathers. Jadi etika bapak-bapak leluhur bangsa Israel. Pada Pirkei Avot 21. Ini bunyinya seperti ini. Huhayah Omer, dan dia telah berkata, Ben Hames Sanim Lam Mikra. Setiap anak Yahudi umur 5 tahun belajar Mikra. Mikra itu kitab suci. Mulai dari belajar Alef, Bet, Gimel, Dalet, ya ABCD-nya lah kira-kira. Supaya apa? Supaya dia bisa membaca Taurat. Lalu dikatakan Ben Eser Lam Misnah. Pada usia 10 tahun dia membaca Misnah. Misnah itu mulai diajari ayat-ayat pendek dari Alkitab. Misalnya Kejadian pasal 1 tentang penciptaan.
beresit bara Elohim et hasamayim be et saaret we aret hayyetah tohu wa bohu wa hosek alfinetehom wirwah Elohim merakefet alfinehamayim wa yomer Elohim yehior wa yehior. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu belum berbentuk dan seterusnya. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Lalu belajar Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Membaca kisah Keluaran, membaca 10 perintah Allah. Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika Me'aret Misrayim Mibet Afadim Lo Yihye Lecha Elohim Akhirim Alpanai. Misalnya 10 perintah Allah. Berkat Harun, karena apa? Umur 10 tahun harus belajar Mishnah. Karena umur 12 tahun pada zaman Yesus atau 13 tahun pada masa-masa kemudian dia menerima yang namanya bar miswah. Bar itu anak, miswah itu hukum. Anak umur 13 tahun atau 12 tahun pada zaman Yesus itu disebut sebagai usia bar miswah. Ben selos esreh la misfot, menerima hukum Taurat. Maka Yesus dibawa ke bait Allah umur 12 tahun. Lalu umur 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Hames esreh la Talmud. Belajar Talmud itu tradisi lisan, tradisi nenek moyang. Orang Yahudi menyebut Torah CBLP, Torah lisan. Lalu pada umur 18 tahun ia disebut sebagai usia pernikahan. Ya, umur 18 tahun usia pernikahan. Lalu pada usia 20 tahun itu disebut sebagai usia lirtov, ben esrim lirtov, usia mencari mata pencarian. Lalu usia 30 tahun, ben selosim lakoah, usia kekuatan, 30 tahun. Lalu usia 40 tahun, ben arbaim labina, usia 40 tahun usia kebijaksanaan. Usia 50 tahun, ben khamisim la itsah, usia memberi nasihat. Nah ini usia-usia penting. Nanti usia 60 tahun usia tua, 70 tahun usia sempurna, 80 tahun itu bonus ya. Karena usia manusia itu 70, kalau kuat 80 tahun, usia 90 sampai terakhir usia 100. Itu ada di dalam traktat yang namanya Pirkei Avot. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya kenapa Yesus tampil di depan umum usia 30 tahun. Karena usia itu usia awal pelayanan bagi orang Yahudi. Disebutkan di mana? Bilangan 4 ayat 3. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Usia 30 sampai 50 tahun. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 sampai 57. Abraham bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Apa reaksi orang Yahudi? Kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Kenapa umurmu belum sampai 50 tahun? Bahkan engkau belum waktunya memberi nasihat. Kenapa engkau mengatakan Abraham melihat hariku? Dengan kita melihat setting sejarah, menurut budaya Yahudi sendiri, Anda tidak perlu mencari-cari Yesus ke Tibet. Anda tidak perlu membaca naskah Himis. Naskah itu ditulis dalam bahasa apa? Tidak ada kaitannya. Anda tidak perlu mencari-cari Yesus ke India. Namun kalau sekedar untuk jalan-jalan supaya pikiran kita fresh, sambil untuk lucu-lucuan, bolehlah. Nah, mari kita lihat sekarang ke India. Awas kalau ada tiang, ya. Kalau ada tiang jangan kemudian langsung nyanyi. Sawan kamahina pawana kare sore. Oke, kita lihat dulu ya. Kenapa itu ke India? Kita lihat next. Nah, inilah yang diklaim sebagai kubur Yesus di India, di Srinagar. Itu ada tulisannya Ziyarati Hazrat Yus Asaf dan makamnya Syekh Nasiruddin. Ini ada di India. Sekarang setelah perpecahan India dan Pakistan, ini sekarang wilayah Pakistan. Next. Ada seorang guru yang diyakini sebagai seorang pembaru dari kalangan sekte Ahmadiyah mengatakan bahwa Yesus lolos dari kayu salib, tidak benar-benar mati di kayu salib, sekalipun Yesus disalibkan, lalu dia lolos pergi ke India.
Ini yang disebutkan dalam temuan katanya, informasi bahwa Yesus ditemukan di kasmir makamnya yang ada pahatan kaki Yus Asaf. Benarkah ini kubur Yesus? Next. Ini kira-kira gambaran rute perjalanan Yesus dari Yerusalem ke India. Nah, makanya saya bilang awas kalau ada tiang. Ya, lanjut. Nah, luar biasanya saudara-saudara, manusia itu begitu kreatifnya, mencari sumber-sumber dari Al-Quran, dari kitab Hindu, dari kitab Buddhis katanya Yesus benar-benar ke India. Tapi metodenya mirip yang tadi pagi saya katakan, Naruto sama Naruto. Jadi di otak-atik juga, karena bahasa itu ya memang kalau awam tidak terlalu dipahami bisa juga seperti itu. Itu misalnya, ini salah satu teks dari bahasa Sanskerta yang namanya Bhavishya Mahapurana. Katanya teks ini membuktikan ada nama Yesus di sana. Dalam istilah Isa Putram Jamam Vidi Kumari Garba, bahasa Sanskerta. Isa Putram itu diterjemahkan bahwa Isa itu Yesus. Ya. Kemudian Kumari Garba, anak seorang perempuan. Kumari itu perempuan. Tapi kalau Kenya bahasa Sanskerta itu artinya perawan. Jadi di otak-atik ini sebetulnya tidak ada kaitannya Isa ini dengan Yesus. Next kita lihat, nah ini terjemahannya yang sebenarnya ya, terjemahan dari teks asli ini. Aku telah datang kepadanya dalam sosok orang non-Hindu yang memperoleh status masya, wahai raja. Ketahuilah aku letakkan agama di atas ketidakpercayaan untuk mencapai pemurnian pikiran, pentahiran raga yang tidak suci. Dan setelah mencapai doa niagama, manusia harus memuja kesucian abadi. Dengan keadilan, kebenaran, pemusatan pikiran, meditasi, manusia harus menyembah dalam cahaya Dewa Surya nan terang benderang, Surya Mandala. Tuhan ia sendiri adalah wujud yang tidak bergerak, laksana matahari. Pada dirinya semua makhluk dibawa kembali kepada dirinya. Dengan tugas suci ini wahai baginda, wujudku menjadi masya akan hilang. Dan citra dari Isa yang maha bahagia akan tinggal dalam hatiku. Yang namanya ditetapkan sebagai Iha Masya, pemuja dan pengikut Dewa Masih. Ini pengertian yang aslinya, pengikut Dewi Masih, Iha Masya. Iha Masya dia balik menjadi Isa Masiha. Dan Iha Masya, pengikut Dewi Masih diartikan dengan Isa Masiha, yaitu Isa Al-Masih. Lah ini kan kacau ini. Mirip dengan Naruto sama Naruto tadi. Ya Naruto itu dari Jepang, Naruto orang Mojokerto. Apa hubungannya? Coba perhatikan. Terus kemudian Isa di sini siapa? Isa di sini bukan Yesus. Isa di sini adalah gelarnya Dewa Siwa. Coba kita lihat. Next, ya. Sebelum Isa Dewa Siwa, ya inilah. Ini Isa Upanishad, sosok Iswara yang tidak ada hubungan dengan Isa atau Yesus. Pertama, Isa di sini adalah Iswara. Iswara itu gelarnya Dewa Siwa dalam agama Hindu. Sementara Isa dalam bahasa Arab tidak ada kaitannya dengan Iswara. Maka kalau dikatakan itu bukti Yesus pernah pergi ke India karena ada kata Isa. Loh, terus saya bilang Yesus tidak pernah ke India, mungkin Yesus pernah pergi ke Jawa Timur. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena kalau Anda baca prasasti Matiase, ini prasasti kira-kira tahun 907, asal usul nama kota Malang. Ayo sekarang, kota Malang siapa yang berasal dari Malang? Malang itu asalnya Malangkuseswara, Mala Angkuca Iswara. Apa artinya? Mala itu molo bahasa Jawa, Surabayaan, ojo golek molo konrek katanya. Jadi cari penyakit. Mala Angkuca dibaca satu Malangkuseswara. Iswara itu Isawara, Dewa Siwa, Iswar. Jadi Dewa Siwa telah mengalahkan kejahatan. Tapi kalau Isa dipahami jadi Yesus, Yesus telah mengalahkan kejahatan. Tapi Yesus tidak pernah datang ke kota Malang. Isa yang dimaksudkan itu adalah Iswara, Malangkuseswara. Mala, penyakit sosial, Angkuca telah dikalahkan, Iswara. Jadi Is di situ bukan Isa tapi gelarnya Dewa Siwa yaitu Iswara. Paham saudara-saudara? Jadi tidak setiap kata Iswara itu maknanya adalah Isa, itu hanya kemiripan bunyi. Ini kata Isa dalam Bhavishya Purana.
Ini kitab Hindu, ya. Isa Vasyam Idam Sarvam. Semua yang ada diliputi oleh Isa, ya. Jelas Isa Vasyam Idam Sarvam. Sarvam itu segala sesuatu. Sarwa dalam bahasa Jawa kuno, sarwo bahasa Jawa baru. Segala sesuatu diliputi oleh Isa. Jadi tidak perlu jadi bukti misalnya. Di India ada tempat yang namanya Ais Mukam. Ais itu kemungkinan Isa, artinya tempat suci Nabi Isa. Di India ada Isapur, puranya Nabi Isa. Di India ada Isakil, sukunya Nabi Isa. Dan di Afghanistan diduga keturunannya Yesus atau Nabi Isa. Nah coba. Tapi sudah semua tempat di wilayah Hindu, khususnya India yang menyangkut nama Isa itu tidak merujuk kepada Yesus, tapi merujuk kepada Siwa. Seperti nama Yus. Yus itu bukan Yesus, tetapi misalnya Yus Marga, padang rumput bodhisatwa. Jadi itu gelarnya Sang Buddha. Maka sebetulnya apa sih asal usul dari Yus itu? Yus asal yang katanya ditemukan kuburannya Nabi Isa di Sinagar, ada pahatan kaki Yus Asaf. Yus itu artinya Yesus. Tetapi saya artikan jus durian juga bisa kan? Sama-sama jusnya. Ya kan? Asaf itu pengembara. Jadi Yus sih pengembara. Makanya dari Israel sampai ke India. Tapi Yus di situ tidak ada kaitannya dengan Yesus. Jadi gini. Salah satu gelar dari Siddhartha Gautama, Sang Buddha, itu Bodhisattva. Coba di apa ini ya, Bodhisattva. Bodhisattva itu tertulis dalam bahasa Arab Buddhasaf. Kapan ini terjadi? Abad ke-10 banyak karya-karya India diterjemahkan dalam bahasa Arab. Antara lain Kisah 1001 Malam. Itu asalnya dari India, dibawa ke negara-negara Arab, khususnya di zaman dinasti Abbasiyah. Maka kisah tentang Bodhisattva diterjemahkan dalam bahasa Arab dan Arabnya Buddhasaf. Kemudian karena tulisan tangan, huruf ya mengubah huruf ba karena titik satu ketambahan titik. Jadi zud dari Buddhasaf, dari Bodhisattva kadang-kadang berubah menjadi Zuddasaf. Berikutnya lagi huruf zal ya berubah menjadi za. Jadi dari Buddhasaf, Zuddasaf menjadi Zuzzasaf. Lalu ketambahan alif, Yus dipisahkan Asaf. Jadi tidak ada kaitan dengan Yesus itu pelafalan dari Bodhisattva, Yuddasaf jadi Yus Asaf. Itu perubahan yang begitu wajar. Ya. Kemudian konteksnya Yus Asaf itu apa? Itu adalah tempat Sang Buddha Gautama. Buddha Gautama itu di manakah kotanya? Salah satunya yang berkaitan dengan sejarahnya Kusinara. Kusinara itu dalam ejaan tertentu di India dibaca Kusinar. Kusinara, Kusinar diarabkan jadi Kashmir. Makanya namanya Kashmir. Maka saudara-saudara saya nih sebetulnya tidak terlalu ahli bahasa Sanskerta. Tapi ketika saya pernah meneliti yang namanya perundang-undangan Majapahit. Itu saya pernah mengambil studi tentang Jawa kuno di Universitas Udayana di Bali. Saya belajar bahasa Jawa kuno. Jadi Jawa kuno itu enggak dilestarikan di Jawa, tapi dilestarikan di Bali. Karena banyaknya ungkapan Indonesia Jawa kuno dari bahasa Sanskrit, terpaksa saya mempelajari secara sekilas saja bahasa Sanskerta. Maka sebetulnya saya bisa menghafal beberapa teks Bhagavad Gita, Ramayana, dan itu saya gunakan untuk memperkuat sejarah Indonesia. Misalnya kepulauan-kepulauan Indonesia itu bisa disebutkan dalam kisah Ramayana India. Itu dikatakan misalnya Yatnawanto Jawa Dwipam Saptaraju Pasobitam Suwarna Rupiaka Dwipam Suwarna Karamanditam Jawa Dwipam Matikram Yasisrunama Parwata. Jelajahilah Pulau Jawa, suatu negeri yang terdiri dari 7 kerajaan sebagai hiasan, pulau emas, pulau perak, negeri yang ada tambang-tambang emas. Di sebelah paling jauh dari Pulau Jawa itu ada sebuah tempat yang punya gunung tinggi bersalju mencapai langit, itu Jayawijaya. Itu ada dalam abad pertama Masehi dalam Srimad Walmiki Ramayana. Dikit-dikitlah juga kemudian saya bisa nyanyi lagu-lagu India, tapi jangan sampai ada tiang di situ, bahaya.
Karmani wadikarasti mapale sukadacana. Itu kira-kira sabdanya Sri Krishna. Jadi dengan saya mempelajari banyak literatur dunia tentang sejarah, tentang bahasa kuno, itu meneguhkan posisi saya sebagai seorang Indonesia sepenuhnya dan Kristen sepenuhnya. Tapi kecintaan saya terhadap Indonesia adalah sama dengan penghormatan kecintaan saya terhadap negara-negara lain. Karena apa? Saya bertumbuh di negeri saya Indonesia, sebagaimana orang lain bertumbuh di negeri lain, di Amerika, di Australia, dan di mana kamu ditempatkan, kamu harus memberkati tempat-tempat di mana Tuhan membuang engkau. Nah ini penting. Yang terakhir, bagaimana kemudian Isa itu bukan Isakil atau Isapur yang berkaitan dengan misalnya kaitannya dengan Siwa, kaitannya dengan Buddha. Isa dalam bahasa Arab itu beda dengan Iswara dalam bahasa Sanskerta. Meskipun sama Isanya mirip dengan sama-sama Naruto dan Naruto tadi. Ini perbedaan. Kira-kira begini saudara-saudara, kenapa nama Yesus, Yesua menjadi Isa? Dan Isanya, I di situnya itu Ain, bukan Alif. Sementara kata Isa dalam bahasa Sanskerta itu bukan Ain, tapi A biasa. Ya, Isa. Isa Putram itu putranya Isa. Loh, nah di sini katanya Isa itu Yesus. Kok dikatakan Isa Putram? Ya putranya Isa, artinya putranya Isa yang Siwa, bukan Isa Yesus. Lah Isa itu dari Yeshua. Yeshua huruf Yod bahasa Ibrani seringkali berubah menjadi Alef. Misalnya Yerusalem, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Bahasa Ibrani. Yerusalem menjadi Ursalim. Yarden, Yordania menjadi Urdun. Yeshua menjadi bahasa Aram Yeshua, Ishowa, Iso, Isa. Loh kok bisa begitu? Bisa, kenapa? Bapaknya Daud namanya siapa? Yese. Jadi Isai. Itu namanya phonetic correspondent. Karena biasanya pronunciation setiap bangsa itu beda. Orang Tionghoa tidak bisa ngomong huruf S di akhir nama-nama Yunani. Maka Yesus dibaca Yesu. Fong Chu Yesu Tekmi in the name of Jesus Christ. Benar apa tidak? Maka orang Arab kadang-kadang huruf Yod itu berubah menjadi Ain atau Alif Hamzah. Makanya Ishoa menjadi Isa. Isho O panjang menjadi A panjang. Contohnya Shalom. Bahasa Ibrani, Shalom Aleichem, salam atas engkau sekalian. Menjadi bahasa Arab, Shalom, Shin, Lamed, Vav, Mim, Shalom. V berubah menjadi Alif, salam. Shalom Aleichem menjadi Assalamualaikum. Ini proses korespondensi bunyi yang wajar. Jadi tidak usah dipersoalkan Isa atau Yesus dalam konteks bahasa. Sekalipun isinya beda. Maka kalau orang tanya kepada saya, Pak Bambang kenapa menyamakan Isa dengan Yesus? Saya tidak pernah menyamakan Isanya Islam dengan Yesus Kristen. Tapi asal usul bahasa Isa itu hasil phonetic correspondent. Seperti misalnya Epistle of James. Itu artinya apa? Surat Yakobus. Kok bisa Yaakov Ibrani, Yakub Arab, Yakub bahasa Aram, bisa James bahasa Inggris. Begitu jauh sekali. James itu merujuk kepada Yakub, Yaakov. Bahasa Prancisnya Jack. Bahasa Jawanya Joko, yang enggak lah, enggak ada kaitannya Joko dengan Jack. Itu beda. Dilihat konteksnya apa gitu. Maka orang yang mempersoalkan bedakan antara teologinya dan asal usul bahasanya. Maka gereja Isa Al-Masih tidak usah ganti nama, enggak apa-apa. Terus orang nanya mempersoalkan, saya katakan jangan mempersoalkan hal-hal yang sifatnya tidak urgent. Terus saya tanya, jadi pilih Isa atau pilih Yesus Pak? Tergantung kitab suci apa yang dibaca. Sekarang sebelum saya jawab, pilih Isa atau pilih Yesus, saya tanya. Kamu pilih gereja Isa Al-Masih atau pilih gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir? Ayo pilih mana? Gereja Isa Al-Masih loh, pakai kata Isa, tapi Isanya di sini sama dengan Yesus dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Anggota PGI, keyakinannya sama, teologinya sama dengan kita.
Tapi kalau The Church of Jesus Christ itu gereja Mormon. Ayo sekarang, namanya Yesus Kristus tapi gerejanya Mormon. Mari kita berkembang, berproses, naik level, bukan sekedar mempersoalkan hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang tidak penting, tapi substansi dari semuanya itu yang lebih penting. Yesus yang pergi ke India bukan Yesus kita. Yesus yang diserupakan wajahnya dengan orang lain seperti yang diajarkan Basilides abad ketiga sebelum Masehi, yang digantikan wajahnya dengan Simon orang Kirene, bukan Yesus kita. Yesus kita adalah Yesus yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, bangkit pada hari ketiga yang hari ini kita rayakan, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan yang lebih penting, Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Itulah Yesus kita. Itulah Tuhan, Yesus yang kita imani. Simak Selamat. Dan kita sudah dengarkan secara bersama apa yang disampaikan oleh apologet Kristen bersama dengan Juma di video pertama, ya, dimana kita lihat di sana bagaimana Juma membuktikan perkataannya bahwa Yesus bukan Tuhan, ya, Yesus itu dewa, ya, Yesus itu tidak mungkin dipercaya sebagai Tuhan karena pernah mengalami ketakutan yang hebat di Taman Getsemani, ya, dan nubuat tentang Yesus itu hanya hasil karya manusia dan lain sebagainya. Tetapi saudara dalam Tuhan, ya, di video kedua tadi Bapak Bambang Nursena menjelaskan panjang lebar siapa Yesus Kristus. Apakah Yesus ini layak disebut sebagai Tuhan atau tidak? Beliau menjelaskannya dengan luar biasa sehingga memberikan pemahaman-pemahaman baru bagi kita. Tentu apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena menguatkan iman saya dan saudara. Nah, saudara dalam Tuhan, kira-kira saudara lebih setuju penjelasan siapa? Ya, apakah penjelasannya Juma atau penjelasan Bapak Bambang Nursena? Silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan sekali lagi jangan lupa share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semoga hari ini kita tetap semangat, kita tetap optimis bahwa yang terbaik menjadi bagian kita, dan Tuhan senantiasa memberkati setiap kita, memberkati keluarga kita, khususnya kita yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, ya. Hal yang terpenting adalah seluruh hidup kita, jiwa raga kita serahkan kepada Tuhan, kita jadikan kemuliaan Tuhan, dan yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Sukacita surgawi senantiasa ada bagi kita, dan Tuhan senantiasa menyertai kita, menyertai keluarga kita, memberkati apa yang boleh kita kerjakan hari-hari ini. Saudara dalam Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa melimpah bagi kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.